bisa diamalkan. Yang pertama, karena orang tua adalah penentu keadaan anak, minimal kalau yang musuhnya punya tempatan, jadi harus semuanya ini kerja. Ini bukan kaca ya, ini fungsi diwajib, karena saya juga wali santri. Dan saya mau ngomong seperti ini karena saya berusaha untuk mengamalkan dan menjawab. Yang pertama, memperbaiki kualitas ibadah. Ini mutlak, perbaiki kualitas ibadah. Jangan bergantung pada anak. Jangan punya pikiran karena kita dari pesantren, dia akan melakukan itu. Saya kerja sementara tidak pernah berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah. Contohnya, kalau hari ini saya tidak bisa kuliah subuh, besok harus bisa kuliah. Saya sering sampaikan kepada anak-anak, minimal 3 sholat pagi itu, kuliah, subuh berjamaah dan sholat duha. Kalau kalian sayang pada orang tua. Nah sekarang saya tembak pada orang tua, minimal 3 ini, kuliah subuh, sholat subuh dan sholat duha. Insya Allah juga baik. Kita ingin dunia dari seisinya. Sementara tidak pernah sholat kuliah. Yang jelas dalam hadis itu. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diartikan di situ 2 rakaat itu ada yang mengartikan sholat qabliyah subuh, ada yang mengartikan sholat tahajud. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin dikatakan cukup 2 rakaat khafifah ini, cukup 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Gak usah 1 rakaat sholat al-Baqarah, 1 rakaat bagi sholat al-Imran, gak usah. Cukup 1 rakaat seperti kebiasaan kita, 1 rakaat pertama al-Kafirun, rakaat kedua al-Ikhlas. Nah dalam Riyadhus Shalihin dikatakan itu rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan-ringan saja sebelum subuh itu baik dan lebih baik. Yang pertama, yang kedua, hendaknya seluruh wali santri punya amalan unggulan dan rahasia. Jadikan amal itu amal kodonya paling khusus. Katakan, saya akan jadikan duha saya itu kodo saya. Saya akan jadikan amal baik saya datang ke kantor tepat waktu itu jadi kodo saya. Dan Bapak dan Ibu boleh berwasilah dengan amalan itu. Kalau memilih sholat duha ini, selain berdoa sampai akhir, kemudian di akhir doa itu, Allah inni atawassalu bihadhil a'mal as-shalihah. Saya berwasilah pada amal yang baik ini, ya Allah, berikanlah saya kekuatan, berikan anak saya kekuatan, berikan anak saya keistiqomahan, berikan keluarga saya ketenangan dan rahmat. Boleh. Masing-masing dari santri harus punya amal wujud, harus punya itu, walaupun seringan-ringan saja. Kan Rasulullah mencontohkan Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah, nanti akan datang betul Bilal bin Rabah, saya sudah dengar telapak kakinya di surga. Ternyata amalnya sholat duha. Sholat setiap wudu dia sholat, setiap wudu dia sholat. Ini amalnya jadi amalan. Bapak dan Ibu semuanya punya segudang, punya seluas amal sholat. Jadikan salah satu amal yang Bapak dan Ibu lakukan itu menjadi amalan kunjungnya kita untuk mendoakan. Dan boleh mengatakan inni atawassalu bi a'mali as-shalih. Saya bertawassul dengan amal saya yang soleh. Ya Allah, kalau yang ini amal soleh buatmu, berikan kekuatan untuk saya, berikan kekuatan untuk orang tua, berikan kekuatan untuk anak-anak semua. Kemudian yang ketiga, yakin Allah akan memudahkan urusan kita. Harus yakin Allah memudahkan urusan kita. 3 bulan yang lalu dari santri datang dulu. Saya minta air, ya saya berikan air
lakuin apa? Saya pulang dari sini istighfar saja bagus. Itu berarti amalan yang baik. Pertanyaan. Kalau memang itu menjadi masalah itu pertanyaan istighfar sekali. Saya tambahin surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika sudah menang saja kita diminta untuk subhanallah, untuk alhamdulillah dan untuk istighfar. Jangan kemudian mengartikan istighfar itu melihat apa astagfirullah. Menang saja kita istighfar. Anaknya lulus, predikatnya keluar, alhamdulillah astagfirullah. Ya. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Itu dalilnya tidak ada Rasulullah. Kemudian yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika menang subhanallah. Dapat cobaan subhanallah, astagfirullah. Menang alhamdulillah, astagfirullah. Fasabbih bihamdi rabbika karena kita sudah dicontohkan kepada semuanya. Anak soleh, bapaknya soleh, ya. Nabi Ibrahim soleh, bapaknya kan kita. Dalam riwayat itu bukan orang yang beriman pada Allah. Kemudian bapaknya soleh, anaknya tidak soleh, sudah dicontohkan. Bapaknya Nabi Nuh, anaknya karena sudah diminta dinasihati suruh kalau macamnya ternyata dia malah tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Ini sudah dicontohkan dan itu sunnah terjadi kita ini. Empat tadi ya, berbagai ibadah, memiliki amalan rahasia, meyakini Allah, memudahkan urusan kita, memperbanyak. Yang terakhir, nyawa ini kalau ditulis doakan anak kita yang sudah jauh dari kita semuanya. Bapak nanti di rumah selesai sholat sempilkan doa ini. Walaupun bapaknya di rumah tinggal mengamini saja. Setelah selesai imam doa bapak itu sendiri. Insya Allah kepada itu saya yakin cepat menghafalkan. Allahumma ighfir wa tahhir qalban wa hassin farjan. 3. Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjan. Alhamdulillah dosa bersihkan hati, jagalah kemana terutama rasanya 15 ini doa. Yang ketiga ini paling utama, doa anak kita sekarang sholat hasbil farjan, jaga kemana rasanya dijaga. Sekarang itu kalau nggak tiktokan, kalau nggak update kita nggak sering, nggak keren. Padahal itu ketika sudah tiktokan terus kemudian joget-joget itu di share kepada orang lain, masalah. Gimana kira-kira? Ya. Dan anak-anak kita sekarang itu berbangga untuk seperti itu. Karena ini kan zaman kita, bukan zaman kita. Itu zaman mereka, bukan zaman kita. Itu generasi mereka, bukan generasi kita. Alhamdulillah. Makanya itu Allahumma ighfir lana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Sudah dewasa, mudah-mudahan bisa memperbaiki betul dewasa. Ampuni dosanya ya Allah. Kalau anaknya satu menghafir dan kalau anaknya dua di luar sedang untuk rumah, ighfir dan tahhir qalbana wa hassin farjana. Kalau anaknya tiga di luar rumah sedang untuk Allahumma dan bau wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Doa ini saya titip doakan anak-anak dengan 3 hal itu. Dan
bukan apa. Kita nggak punya kekuatan untuk merubah hati mereka. Yang punya kekuatan hanya ayo libatkan Allah dalam semua urusan kita, libatkan Allah dalam semua keputusan kita. Karena kita nggak punya kekuatan. Jangan merasa saya sudah dewasa, saya bapak, saya bisa mengarahkan, saya bisa merubah pikiran kita. Yang bisa berubahnya ingat Allah yudhir dan jamu al-fawir al-bidahu al-asfil. Saya juga bagi Allah subhanahu wa ta'ala